Shalom! Apa kabar adik-adik semua? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Enci Indra dan Enci Lisa. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Enci mau tanya dulu, karena Enci agak lama gak ketemu dengan Enci Lisa. Enci mau tanya, apa kabar Enci? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita akan memulainya dulu dengan doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dibawakan oleh Enci Lisa. Silakan Enci. Ya, jadi adik-adik semuanya sudah siap berdoa, sudah siap duduk yang manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam, sehingga Tuhan dapat membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sehingga kami juga dapat beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, sehingga kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Enci Lisa. Nah adik-adik, ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau menyanyi lagu Glory Glory Haleluya. Lalu di medley dengan lagu Adalah Sukacita. Ayo semuanya berdiri. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya puji-Mu. Sekali lagi kita ganti gerakannya ya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya puji-Mu. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di mana? Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bernyanyi bersama dengan teman kita yang di rumah, yaitu Gael dan Gail Polo. Jadi adik-adik di rumah ikut bernyanyi juga ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan teman kita Gael dan Gail. Gail Polo. Tahu badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh si bebek Asya, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Lingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh si bebek angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, terima kasih untuk anak Gael dan Gail Polo, semakin pintar dan berani. Enci tunggu lagi ya video-video berikutnya, begitu juga buat anak-anak sekolah minggu yang lainnya. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan ucap salam dan Mazmur puji-pujian. ya Mazmur 103 ayat 1 dan 2.
Ayo semuanya kita siap-siap. Enci mulai duluan. Nanti untuk berbalas-balasannya adik-adik ikut Enci Lisa ya. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita, kita akan mendengarkan satu puji-pujian lagi dari siapa yang Cilisa? Dari Selin Tumiwa. Silakan. Jadi sama-sama ya adik-adik. Anak sekolah Minggu dengar-dengarlah urat orang tua terlebih Tuhan, Tuhan. itulah tandanya Anak manis nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, terima kasih untuk Anak Selin. Ayo tepuk tangan dulu semuanya. Anak Enci bahagia sekali ya anak-anak sekolah minggu kita, walaupun jarang ini ya Enci ya, belum bisa berkumpul bersama, tapi mereka sudah berani. Nanti pas sekolah minggu ulang pasti Enci saya Enci mau menyanyi di muka. Tidak sabar menantikan hari itu. Enci suka sekali sebenarnya. Enci sudah rindu. Nah, oke, adik-adik kita akan mendengarkan lagi. Sebelum masuk cerita kita akan mendengarkan lagi ayat hafalan. Siapa yang Enci ya? Anak Gian Polonci. Oke, dari Kakak Gian ya. Silakan Kakak Gian. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih untuk Gian Polo. Wah, hebat. Tepuk tangan, Ci. Kita tepuk tangan buat anak-anak yang berani, yang sudah hebat-hebat. Hebat dalam pokoknya ya. videonya. Iya. Baik adik-adik, sekarang ini bagian yang ditunggu-tunggu. Kita akan dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Nita. Enci Nita. Silakan ya Enci ya. Semuanya adik-adik jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu. Duduk manis-manis, kasih pinggir dulu segala sesuatu yang ada di depannya. Pokoknya kita mau dengar cerita. Pokoknya ceritanya bagus ya Enci ya. Terus pokoknya harus disaksikan baik-baik. Pokoknya bagus. Didengar. Ya, silakan Enci Nita. Shalom. Ya, puji Tuhan adik-adik, saat ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Nah, puji Tuhan, walaupun ibadah kita masih laksanakan secara online, namun kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ya, bagi Enci dan teman-teman semua, adik-adik semua. Adik-adik semua, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan Yesus agar kita mampu mengerti, memahami, dan melakukan firman itu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, enci-enci, dan para orang tua yang mendampingi anak-anak kekasih. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati kami agar kami mampu untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan ini, memberkati Enci yang akan menceritakan tentang firman kebenaran-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 14 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Ayo adik-adik semua yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama bacaan yang terdapat dalam Markus 14 ayat yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-46. Buat adik-adik yang belum terlalu menguasai atau membacanya masih kurang lancar,
dan masih susah untuk mencarinya, boleh minta tolong mama papa, boleh minta tolong kakak-kakak atau oma opa atau orang yang lebih tua yang ada bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-46 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada cerita-cerita firman Tuhan, pada cerita-cerita Alkitab dalam minggu-minggu yang sudah lalu, di sana dikatakan ada berapa banyak murid Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, siapa yang ingat? Ayo angkat tangan. Ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Namun pada suatu ketika, adik-adik, Tuhan Yesus pada saat dia di dunia ini ya, pada saat dia diutus Tuhan ke dalam dunia untuk memberitakan firman, untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan izinkan bagi Yesus, yaitu ada di antaranya menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang berbagai-bagai macam penyakit ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus hidup dan bergaul dengan 12 muridnya itu. Namun pada suatu ketika, pada suatu malam, Tuhan Yesus mengajak 11 orang muridnya untuk pergi ke sebuah bukit, adik-adik. Nah, di bukit itu terdapat sebuah taman. Nah, di bukit itu ada sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Mau apa Tuhan Yesus ke situ ya, panggil teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya? Kenapa cuma 11 orang? Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya kan? Nah, Tuhan Yesus hanya mengajak 11 orang muridnya itu. Namun pada saat dekat taman, Tuhan Yesus hanya mengajak 3 orang untuk ikut masuk dengan Tuhan Yesus ke sebuah taman itu, ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. 3 orang itu yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, sesampainya mereka di taman, Tuhan Yesus maju sedikit dari
3 orang murid yang Tuhan Yesus ajak tadi. Berarti 3 orang murid yang lain ada di belakang Tuhan Yesus, ada di pintu masuk ke taman itu, dan Tuhan Yesus maju. Tuhan Yesus agak ke depan ya, dari teman-teman, dari murid-muridnya yang 3 orang tadi. Tuhan Yesus maju dan Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Tuhan Yesus berdoa di situ. Tuhan Yesus memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa untuk memohon kekuatan. Nah, Yesus berdoa, menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan sepenuh hati. Dia tidak main-main. Tuhan Yesus tidak main-main. Walaupun seperti yang adik-adik ketahui, Yesus itu sendiri punya kuasa ya. Yesus itu sendiri punya mujizat. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Namun Tuhan Yesus juga datang berdoa kepada Bapanya. Yesus memohon kekuatan. Tuhan Yesus memohon pertolongan agar supaya diberikan kekuatan untuk melewati jalan hidup yang akan dia tempuh. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat Yesus berdoa, Yesus meminta 3 orang murid itu untuk menunggu. Tuhan Yesus meminta 3 orang murid itu untuk menunggu Tuhan Yesus ya. Mereka menunggu sambil Tuhan Yesus berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui 3 orang murid tadi. Tuhan Yesus kembali menemui 3 orang murid tadi. Apa yang didapati Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus menemui 3 orang murid itu? Nah, saat Tuhan Yesus kembali dan melihat 3 orang murid, Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tertidur adik-adik. Ya, mereka tidur. Mungkin mereka kecapean, mungkin mereka mengantuk. Nah, Tuhan Yesus dapati mereka tertidur. Itu untuk yang pertama kalinya ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus kembali ke tempat semula. Tuhan Yesus berdoa lagi untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus datang berdoa. Tuhan Yesus bersujud dan memohon, merebahkan dirinya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tidak ada yang lain yang Tuhan Yesus ucapkan. Tuhan Yesus mengatakan doa yang sama seperti doa yang sebelumnya adik-adik. Tuhan Yesus memohon kekuatan. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa lagi, Tuhan Yesus datang menghampiri 3 murid yang tadi. Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tuhan Yesus mendapati mereka masih tertidur adik-adik. Mereka masih tertidur. Tuhan Yesus bertanya apakah mereka capek atau apa. Tuhan Yesus meminta mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga, tapi mereka hanya tertidur. Nah, Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat semula. Tuhan Yesus berdoa untuk yang ketiga kali adik-adik. Nah, setelah selesainya Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui mereka untuk yang ketiga kali. Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya yang 3 orang itu untuk yang ketiga kali. Ya, ketiga kali Tuhan Yesus mendapati mereka hanya tertidur pulas. Mereka tertidur. Mungkin mereka ngantuk, mereka capek ya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya untuk yang ketiga kali, Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya tadi itu, Tuhan Yesus mengatakan untuk bangun, memanggil-manggil supaya bangun. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Nah, Tuhan Yesus sudah merasakan sesuatu akan terjadi dalam dirinya. Tuhan Yesus merasa ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus saat dia sudah berdoa, dia sudah mensiarkan diri, sudah memohon kekuatan. Dan walaupun Tuhan Yesus merasakan ada yang tidak baik yang akan dia alami, Tuhan Yesus karena sudah berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah
kuat ya. Tuhan Yesus diberikan kekuatan, Tuhan Yesus diberikan kemampuan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat mereka sudah selesai berdoa, 3 murid tadi dan Tuhan Yesus sudah berkumpul bersama murid-murid yang lain, datanglah para prajurit dan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bergabung bersama mereka yang mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal muridnya itu tahu sendiri apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Muridnya itu tahu sendiri apa mujizat-mujizat Tuhan. Muridnya itu tahu sendiri apa yang Tuhan perbuat saat mereka bergaul bersama-sama, mereka dalam perjalanan-perjalanan mereka dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun tetap juga ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak setia. Ya, ada salah seorang murid yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, muridnya sudah datang bersama prajurit dan menghampiri Tuhan Yesus. Murid itu menghampiri Tuhan Yesus dan memberi tanda untuk prajurit itu bisa menangkap Tuhan Yesus. Prajurit itu datang dengan membawa pentungan dan dengan membawa alat-alat yang tajam, adik-adik. Membawa sebuah pedang. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat mereka tiba di sana untuk mengambil Tuhan Yesus untuk menangkap, ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengambil sebuah belati yang ada pada prajurit itu. Dia mengambil sebuah belati dan menghunus belati itu atau menghunus pedang itu ke telinga salah seorang prajurit itu. Dia mengambil sebuah pedang dengan memotong telinganya. Aduh, adik-adik sakit tidak? Kalau adik-adik di rumah, kalau kena pisau atau barang tajam, kena di jari saat menggorok pensil atau melakukan apa, sedang membantu orang tua, kalau terkena pasti sakit ya. Nah, salah seorang prajurit itu dipotong telinganya, dipotong telinganya, dan telinganya jatuh, terlepas. Namun saat Tuhan Yesus melihat hal itu, adik-adik, Tuhan Yesus meminta agar supaya murid Tuhan Yesus itu mengambil telinga seorang prajurit itu dan memasangkan kembali atau menempel atau meletakkan pada tempatnya lagi ya. Ya. Nah, telinganya itu ditempelkan kembali. Pasti murid-murid Tuhan Yesus itu yang lain berpikir pada saat Tuhan Yesus melakukan itu, dia bisa menyembuhkan telinga yang terpotong tadi. Mereka berpikir Tuhan Yesus itu akan diampuni ya. Tapi tidak, adik-adik. Mereka tetap menangkap Tuhan Yesus. Nah, sampai di sana cerita Enci ya adik-adik. Saat ini dari cerita tadi timbul beberapa pertanyaan ya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Kenapa Yesus berdoa? Tuhan Yesus berdoa untuk Tuhan Yesus meminta kekuatan supaya Tuhan Yesus siap, supaya Tuhan Yesus kuat menjalani kehidupan, menjalani apa yang menjadi tujuan untuk penyelamatan umat manusia di dunia ini ya. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus saat Yesus berdoa? Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik? Ya, yang dilakukan murid-murid itu pada saat Tuhan Yesus berdoa, mereka tertidur, adik-adik. Mereka mengantuk ya. Mereka tertidur. Padahal Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga. Namun ternyata mereka tertidur. Nah,
Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa mereka tertidur? Mungkin mereka tidak sabar ya untuk menunggu Tuhan Yesus ya. Mereka tidak sabar, selain mereka ngantuk, kecapean, mereka tidak sabar. Ya, pertanyaannya yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang seharusnya murid-murid itu lakukan pada saat itu? Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus, semestinya mereka harus berdoa, mereka harus berjaga-jaga dan berdoa sambil menunggu Tuhan Yesus selesai berdoa. Namun mereka tidak melakukannya itu ya. Murid-murid Tuhan tidak berjaga-jaga, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak melakukannya. Nah, pertanyaan yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Yo, adik-adik di rumah, mengapa kita harus berdoa? Nah, Tuhan Yesus sendiri pun berdoa kepada Bapa. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa dan untuk berjaga-jaga dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Baik itu mau dalam suka, baik itu dalam duka, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Ya adik-adik, berdoa itu bukan hanya untuk meminta apa yang kita inginkan. Namun kita pun harus berdoa saat kita mengucap syukur, saat kita dalam kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon kemampuan agar kita mampu melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan sebagai anak-anak sekolah minggu yang selalu takut akan Tuhan. Ya, karena apa adik-adik semua? Tuhan Yesus bilang kita harus berjaga-jaga karena murid Tuhan Yesus atau kita semua anak-anak sekolah minggu harus berjaga-jaga karena singa itu mengaum-ngaum. Singa mengaum-ngaum di mana saja. Singa mengaum di mana saja. Itu seperti apa? Iblis. Ya, dia sedang mencari celah. Di mana saat kita lemah. Nah, saat kita lemah, disitulah kesempatan iblis mengganggu kita. Ya, saat adik-adik belajar di rumah, ulangan sekarang lewat online. Nah, saat kita tidak belajar, terus ada soal yang sulit yang akan kita kerjakan, pasti ada suara-suara, ada niat-niat yang tidak baik ya. Namun kalau kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita melaksanakan ulangan itu, pasti kita tidak akan mendengar suara-suara itu ya. Tidak akan mengikuti hal yang tidak baik itu, yang dibisik-bisik itu ya. Kita tidak akan menyontek ya adik-adik. Karena kalau menyontek itu tidak baik. Itu bukan hasil dari kerja keras kita sendiri, bukan karena kita belajar, bukan karena kita berusaha ya, tapi itu kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, di sekolah pun begitu ya. Pasti kalau saat di sekolah ada ibu guru, adik-adik tidak boleh menyontek ya. Nah, karena itu kita harus selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, pertanyaannya yang keenam, adik-adik, kapan kita harus berdoa? Nah, seperti yang Enci katakan tadi ya, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dan itu di mana saja ya, setiap saat. Itu tidak ada pembatasan waktu ya. Nah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, namun dengan cara yang baik, yang sopan ya.
Ya, kita berdoa memohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya, karena kita membangun komunikasi antara pribadi kita, adik-adik dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus sopan. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-7 adalah, sudahkah kita berdoa? Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik sudah berdoa? Saat bangun pagi tadi, saat adik-adik makan, saat adik-adik mau mulai ibadah pagi ini, apakah adik-adik sudah berdoa? Nah, kalau saat ini adik-adik sudah berdoa, tetap selalu melakukan hal itu. Buat teman-teman, adik-adik sekalian yang belum melaksanakannya, mari silakan ke depan, akan lebih baik lagi, lebih rajin lagi untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca cerita firman Tuhan kita saat ini, yaitu judulnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sekian ceritanya Enci saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat hafalan terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3b. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Oke, terima kasih Cinta untuk ceritanya. Ceritanya bagus sekali adik-adik. Enci mau ulang lagi sedikit. Siapa tahu pada saat Cinta tadi bercerita ada yang dibingungkan, asik dibingungkan, atau ada perhatian lain gitu ya. Nah, di ceritanya Cinta tadi kan Tuhan Yesus berada di Getsemani. Tuhan Yesus di Getsemani itu bak apa coba? Kira-kira Enci Ica, Tuhan Yesus bak apa di Getsemani? Enci mau ingat dulu, tadi Enci ada dengar juga tadi ceritanya Cinta. Bagaimana? Oh, Tuhan Yesus ada berdoa. Iya. Berdoa. Wah, ternyata Tuhan Yesus juga berdoa Enci Iya. ya. Ya, adik-adik di rumah rajin berdoa tidak? Tuhan Yesus saja berdoa, ya itu juga sudah jadi contoh untuk kita, sehingga kita juga harus rajin berdoa Di dalam segala hal, Iya. baik senang, baik susah, pokoknya semuanya. Jangan cuma ingat doa pada waktu makan. Iya. Ya, pokoknya ketika adik-adik merasa sakit harus datang sama Tuhan, karena kita punya contoh Tuhan Yesus saja ketika dia sudah mau ditangkap, dia tetap datang mau berdoa ya Ci ya. Dia tetap datang menyerahkan semuanya sama Tuhan, sehingga dia memohon pertolongan Tuhan. Nah, oke adik-adik, Enci percaya adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggunya Enci semua pada dengar cerita ya Enci ya, semuanya Enci saja dengar, ceritanya bagus. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas semua berkat-berkat Tuhan pada kita anak-anak. Nah, disiapkan semua persembahannya, kita akan menyanyi memuji Tuhan selalu. Dan doa persembahan. Doa syafaat dan penutup ini akan dibawakan oleh Engku Jeffrey. Iya, tapi Ci, ada anak sekolah minggu loh yang mau pimpin doa Bapa Kami. Oh iya? Iya. Hebat-hebat anak kita ya. Coba kasih tahu sama teman-temannya. Siapa Ya, Ci? adik-adik ternyata yang mau pimpin doa Bapa Kami kita itu adalah anak Fiorenza Tapusa. Wih, hebat pokoknya ya, sudah berani, sudah ada videonya dikirim. Doa Bapa Kami nanti bersama-sama. Nanti ketika anak Fiorenza doa Bapa Kami, adik-adik di rumah juga harus sama-sama ikut doa Bapa Kami. Nah, kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Engku Jeffrey. Baik adik-adik,
marilah kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami dari hari-hari yang kemarin sampai pada hari ini ya Tuhan, dengan tidak kurang apapun. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, karena Engkau juga telah menjaga kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak didik kami, kiranya Engkau menyertai mereka, mau melindungi mereka, mau memberikan mereka kekuatan di saat mereka menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, terutama anak-anak didik kami. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan, membuka hati dan pikiran mereka, agar supaya mereka senantiasa berada di jalan-Mu. Di saat mereka dalam ulangan atau tengah menghadapi ujian, Tuhan Yesus serta selalu menyertai mereka dan mau menjadi guru bagi mereka. Ya Bapa yang bertata di surga, saya juga mendoakan kepada anak-anak didik kami yang ulang tahun, kiranya Engkau memberkati dan memberikan jalan yang terbaik agar supaya mereka dapat meraih cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, para pemimpin dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Engkau memberikan akal dan budi serta pikiran yang bijaksana, sehingga mereka boleh dapat memimpin atau membawa bangsa kami, bangsa Indonesia yang lebih makmur lagi. Bapa yang bertalam perang surga, kepada yang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan, sebab kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, bimbinglah mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapa yang bertalam perang surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Uncle Jeffrey dan adik Fiorenza yang telah memimpin kita dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Ya, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan puji-pujian, ada pengumuman dulu. Pengumuman penting. Catat. Ya. Jadi dengar baik-baik. Iya, dengar baik-baik karena ini Enci hari ini akan memberikan pengumuman, Enci ya. Kita akan mengadakan lomba. Ya. Lomba dalam rangka apa Enci ya? Dalam rangka Paskah. Yeay, kita mau mengadakan ibadah Paskah. Tapi kan karena kita masih berjauhan, jadi adik-adik di rumah kita nih inci-inci atau sekolah minggu ada lomba. Nah, nanti adik-adik akan mengirimkan video lombanya ke nomor yang ada di bawah ini. Ya, ini nomor WA-nya inci-inci guru-guru sekolah minggu yang adik-adik bisa kirimkan videonya di nomor WA di bawah ini ya. Nah, lombanya apa? Lombanya kita bagi masing-masing kelas. Yang kelas besar ada lomba apa, Enci? Kelas besar itu lomba solo. Solo. Ya. Solo itu berarti menyanyi sendiri. Nanti tetap diiringi, kalau ada yang mau iringi bisa minta iringi mama atau papa. Nah, untuk kelas besar kirimkan videonya menyanyikan lagu, tapi lagunya sudah ditentukan ya. Yang pertama Tanda Paku, yang judul pertamanya ya, adik-adik bisa pilih. Tanda Paku dan lagu yang kedua Yesus Sudah Bangkit. Ya, jadi ada dua pilihan lagu ya adik-adik. Adik-adik bisa pilih antara dua lagu ini. Mau nyanyi yang mana? Gitu. Mau menyanyi yang mana? Nanti videonya
dikirim. Terus untuk kelas kecil Ci, apa nih lombanya? Untuk kelas kecil menghias telur. Wah, Pasti jadi seneng ya. senang. Kita Cinci juga sudah mau lihat karya-karyanya adik-adik ini menghias telur seperti apa. Jadi bisa dikirim video ketika pembuatannya atau ketika menghias. Lalu difoto juga supaya Cinci bisa lihat dengan jelas Di hasil foto karyanya. hasilnya Enci ya. Iya. Nanti Enci sih sangat berharap, Enci sangat berharap adik-adik di rumah ini yang kelas kecil menuangkan kreativitasnya di telur itu. Jadi mama dan papa lihat-lihat saja dulu. Iya, atau mengarahkan ya, tapi jangan betul. membantu ya. Harus Ya. adik-adik ya. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri, untuk membiasakan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Nah, sekarang untuk kelas apa lagi Enci ya? Kecil atau balita nih? Oh, TK. Oke, TK. Ya, untuk kelas TK lombanya Lombanya? itu kupas telur. Ya, jadi untuk kelas TK seru kayaknya. mengupas telur ya, tapi ada waktunya Ci. Oke. Waktunya hanya 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit harus sudah bersih telurnya dari cangkangnya. Nah, itu mungkin kalau adik-adik yang sudah pernah mengupas telur, dikupas telurnya. Jadi siapa yang paling banyak dan yang paling bersih, gitu. Telur ayam. Telur puyuh ya, Bukan telur adik-adik. puyuh ya. Kalau telur puyuh itu kecil, susah nanti dikupasnya. Jadi mending Iya. telur ayam. Jadi di video dalam durasi 60 detik atau 1 menit. Jadi siapa yang kupas telurnya paling cepat dan yang paling bersih. Iya. Nah, lomba berikutnya Ci. Lomba berikutnya untuk adik-adik yang kelas batita. Yeay, Ya. anak batita juga ada nih. Ya, karena adik-adik kelas batita pasti suka minum susu kan? Ya, atau sekarang saat ini memang lagi masa-masa pertumbuhan banyak minum susu. Jadi lombanya lomba minum susu. Ya, tada, Enci punya gelas takarannya supaya bisa semuanya Sama. ya, bisa sama ukurannya. Jadi harus full ya, gelas aqua atau gelas air mineral. Ya, ini kira-kira berapa mili ya? Ini sih ukurannya sekitar 200-an, 200 mili. 220 ya. Bikinlah adik-adik di rumah mungkin bikin 200 lah. Ya, ini 200, itu pasti lombanya 200. yang minggu lalu lombanya dikatakan lomba makan telur, tapi diralat ya adik-adik berubah. Karena Cinci pikir kayaknya adik-adik lebih senang minum susu juga kan? Lebih Cica banyak. juga suka minum susu. Suka sekali. Iya. Jadi untuk adik-adik yang kelas batita lombanya minum susu. Iya. Terserah susu apa, susu yang adik-adik minum di rumah. Nah, gelas takarannya jangan lupa pakai gelas ini ya. Ya, mau pakai sedotan ya. Mungkin ada adik-adik karena dia kelas batita Ninci ada yang masih belum bisa minum dari gelas. Jadi bisa pakai sedotan, bisa pakai pipet. Bisa Jadi, minum langsung kalau sudah jago. Iya, kalau sudah jago minum dari gelas bisa minum langsung. Iya. Tapi kalau yang masih belum terbiasa minum dari pipet boleh ya. Ya, tidak masalah ya. Yang penting cepat. Nah, adik-adik nanti yang mau minum susu di gelas ini kan nanti di video. Jadi dari awal adik-adik mau minum nanti sudah mulai nih videonya. Nanti sih pesan, mungkin ada adik-anak yang sudah pintar ya Enci ya minum dari gelas itu jangan sampai tumpah. Karena nanti kalau tumpah bisa mengurangi poinnya ya. Kalau kan pakai pipet kan bisa tidak kemana-mana nih, cuma di gelas saja langsung disedot gitu. Habis toh. Ya, jadi Enci ulang, mungkin Ica bisa mau ulang apa semua DP lomba. Ya, jadi untuk kelas besar, untuk adik-adik kelas besar itu lomba solo. Jadi lagunya apa saja tadi, Ci? Ada 2, yang satu Tanda Paku dan lagu yang kedua Yesus Sudah Bangkit. Ya, Tinggal dipilih. Ya, adik-adik bisa pilih antara 2 lagu ini mana yang adik-adik suka dan adik-adik kuasai ya. Lalu yang kedua yaitu untuk kelas kecil menghias telur. Ya, Jangan lupa ya adik-adik dikirim videonya dan gambar atau foto hasil karya dari adik-adik. Ya, karya adik-adik sendiri. Lalu untuk kelas TK, untuk kelas TK yaitu kupas telur. Ingat, telur apa Ci? Telur ayam. Mau ayam kampung, ayam kota terserah. Penting telur ayam. Telur ayam dengan Ya. durasi 1 menit. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak, dan siapa yang paling bersih dari telur, kom foto kirim. Ya, jadi videonya itu dimulai dari ketika adik-adik mulai mengupas ya. Jadi Cinci akan lihat. Lalu yang terakhir jangan lupa untuk adik-adik batita lomba minum Minum susu.
susu dengan takaran gelas atau Gelas air mineral. ya gelas air mineral. Nah, itu saja adik-adik penyampaian dari Inci-Inci. Pengumuman nanti diminta bantuan dari orang tua untuk sama-sama berpartisipasi menjaga anak-anaknya dan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan video ini kami tunggu hari Minggu pada saat Paskah itu tanggal 4 April. Kami tunggu videonya di nomor yang tadi sudah ditampilkan di bawah ini. Kami tunggu videonya dari pagi jam 8 bolehlah sampai jam 4 sore. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan puji-pujian. Jadi adik-adik persilakan untuk Berdiri. Kita memuji Tuhan bersama walaupun sudah di akhir-akhir, tapi tetap sukacita memuji Tuhan. Ya, tetap semangat memuji Ya. Tuhan. Kita angkat pujian. Mata Tuhan melihat. Semuanya akan selalu dalam perlindungan tangan Tuhan, akan selalu diberkati oleh Tuhan, dan akan selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Shalom.